Halo anak-anak, selamat pagi buat anak-anak ibu guru semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua kabar baik ya. Nah, ibu guru harap anak-anak ibu guru selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Hari ini kita berjumpa lagi. Nah, sebelum belajar, ibu guru harap semua anak-anak dalam keadaan siap menerima pembelajaran dari ibu guru. Nah, karena sudah siap, mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar dari tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran yang ke-6. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana. 2. Siswa dapat mengetahui manfaat hidup bersatu. 3. Siswa dapat menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air yang mengalir dengan lancar. Rumput-rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Apa isi teks di atas? Informasi apa yang kamu peroleh dari teks? Nah, setelah kita membaca teks pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat, maka kita mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Jadi isi dari teks tersebut adalah tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Contohnya, dengan membuang sampah yang berserakan di tempat sampah. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput-rumput yang mengganggu tanaman harus dibersihkan. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, jika kita sudah melakukan tersebut, ya, maka pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Maka pekarangan rumah wajib dibersihkan agar keluarga sehat. Nah, amati gambar berikut dengan teliti. Ada 3 gambar ya di sini. Kemukakan pendapatmu tentang isi gambar. Nah, dari gambar kita dapat mengetahui bahwa anggota keluarga sedang bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Pada gambar pertama, Ibu dan Dayu bekerja sama membersihkan pekarangan rumah. Gambar pertama itu, Ibu sedang menyapu dan Dayu membuang sampahnya ke tempat sampah. Gambar kedua, adik Dayu sedang mencabuti rumput yang ada di depan rumah. Nah, mencabut rumput yang mengganggu tanaman ya, atau mengganggu keindahan rumah. Nah, gambar yang ketiga, ayah sedang membersihkan selokan. Nah, di sini ayah membersihkan selokan supaya tidak tersumbat, apalagi kalau musim hujan. Kalau selokannya tidak kita bersihkan, maka akan kebanjiran. Nah, di sini keluarga Dayu hidup bersatu. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Sebaliknya,
hidup tidak bersatu ada akibatnya. Nah, manfaat sikap bersatu di rumah. 1. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, menambah keakraban anggota keluarga. Yang keempat, menciptakan suasana nyaman di rumah. Nah, inilah manfaat jika kita bersatu di rumah. Nah, jika kita tidak bersatu, ada akibat ataupun kerugiannya. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih lama selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih berat dan sulit. Yang ketiga, timbul rasa tidak peduli terhadap antar anggota keluarga. Yang keempat, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Nah, itulah dia. Kalau disuruh memilih, kita seharusnya memilih mendapatkan manfaat daripada kerugian ya. Amati apa yang dapat kamu kemukakan terhadap isi gambar. Nah, di sini adik Dayu sedang mencabuti rumput. Nah, lalu di sini ditunjukkan ya ada yang dinamakan konblok. Nah, di situ adalah dinding pemisah antara rumah Dayu dan rumah tetangga. Konblok ini termasuk bangun datar karena memiliki segi 6. Ada sisi, ada sudut, dan ada titik sudutnya. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Nah, ini dia ya pengertian sudut, titik sudut, dan ruas garis atau sisi. Nah, ini sekedar mengulang ya anak-anak ibu guru. Nah, inilah dia tadi konbloknya. Mari kita tentukan mana di sini sisinya. Nah, pada panah yang pertama itu dinamakan dengan sisi. Dan yang kedua dinamakan sudut. Dan panah ketiga dinamakan titik sudut. Nah, anak-anak tentu sudah memahami ya mana di sini bagian sisi, bagian sudut, dan bagian titik sudut. Ya, pada pembelajaran kita sudah mengetahui sisi, sudut, dan titik sudut. Maka konblok ini memiliki sisi 6, banyak sudut 6, dan banyak titik sudut 6. Amati berbagai benda yang berupa bangun datar di sekitarmu. Hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut setiap benda. Nah, di sini langsung ibu buatkan ya. Nah, yang pertama nama bendanya adalah buku tulis. Ciri-cirinya memiliki sisi, sudut, dan titik sudut 4. Lalu berbentuk persegi. Nah, yang kedua adalah pintu rumah. Ciri-cirinya banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 4. Lalu pintu rumah ini berbentuk persegi panjang. Nah, anak-anak bisa bedakan persegi dan persegi panjang ya. Nah, kalau persegi itu panjang dan lebarnya sama ukurannya. Kalau lebarnya contohnya 5 cm, maka panjangnya pun harus 5 cm. Tetapi kalau dia persegi panjang, mungkin lebarnya 5 cm, lalu panjangnya bisa dia 18 cm. Maka dia lebih panjang. Itulah yang dinamakan dengan persegi panjang. Lalu benda yang ketiga, layang-layang mainan adik. Nah, banyak sisi, sudut, dan titik sudut ada 4. Lalu layang-layangan ini berbentuk layang-layang. Yang keempat yaitu benda pot bunga. Banyak sisi, sudut, dan titik sudut ada 4. Nah, pot bunga ini berbentuk trapesium. Nah, anak-anak kamu bisa lihat benda-benda yang ada di rumahmu. Kamu bisa menentukan sisi, sudut, dan titik sudut, dan juga bentuk-bentuk dari benda yang ada di rumahmu. Nah, anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan, ibu mohon maaf ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan berbahagia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.